Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Kali ini saya akan membahas tema yang sangat menarik khususnya bagi laki-laki, yaitu obat kuat Raja Kasunanan Surakarta, Sampeyan Dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana 10. Raja Kasunanan Surakarta ini memerintah dari tahun 1893 sampai 1939. Konon sang raja memiliki selir antara 39 sampai 45 orang. Beliau juga mempunyai 2 istri. Jadi totalnya yang pasti lebih dari 40. Pasti teman-teman ada yang bertanya-tanya, bagaimana memberi jatah terhadap istri dan selirnya? Jatah yang dimaksud di sini adalah jatah kebutuhan batin. Bahasa gamblangnya adalah bagaimana sang raja menjalani hubungan seksual dengan permaisuri dan selir-selirnya. Kalau jumlahnya lebih dari 40, tentu dalam satu hari, kadangkala sang raja harus berhubungan seksual lebih dari 1 kali. Tentu dibutuhkan stamina yang sangat kuat dan juga teknik bercinta tingkat tinggi agar semua permaisuri dan selir-selirnya puas secara batinnya. Bagaimana caranya? Simak tayangan ini sampai akhir, karena ternyata resep yang digunakan oleh sang raja bukan barang yang susah dicari. Teman-teman dapat mencari kebutuhan atau obat kuat dari raja ini di pasar-pasar tradisional ataupun supermarket dan bisa dengan mudah dipraktekkan. Simak tayangan ini sampai tuntas agar teman-teman mendapatkan gambaran menyeluruh dan siapa tahu bisa mencontoh obat kuatnya ya, bukan punya 40 atau 45 selir. Namun sebelum membahas lebih dalam mengenai obat kuat sang Raja Surakarta ini, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Perhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi. Saya juga selalu mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, murah rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, amin, ya robbal alamin. Siapa Pakubuwana ke-10? Pakubuwana 10 memiliki nama asli Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno. Lahir pada tanggal 29 November tahun 1866. Ia putra dari Pakubuwana 9 dari permaisuri Kanjeng Raden Ayu Kustiah. Raden Ayu Kustiah ini kemudian bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana. Pada usia 3 tahun, ia telah ditetapkan sebagai putra mahkota bergelar Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara Sudibyo Raja Putra Narendra ing Mataram 6. Pakubuwana 10 memerintah Keraton Surakarta dari tanggal 30 Maret tahun 1893 sampai 20 Februari tahun 1939. Pakubuwana 10 memiliki 2 permaisuri atau garwa patni, yaitu Gusti Kanjeng Ratu Pakubuwana Putri Mangkunagara IV dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas Putri Hamengkubuwana VII. Dari kedua permaisurinya ini, Pakubuwana 10 tidak memiliki putra laki-laki. Pernikahannya dengan Gusti Kanjeng Ratu Hemas hanya dikaruniai seorang putri yang bernama Gusti Raden Ayu Sekar Kedaton Kustiah yang kelak bergelar Gusti Kanjeng Ratu Pambayun.
Selain dua permaisuri, Pakubuwono X memiliki selir terbanyak dibanding raja Jawa lainnya. Ada yang menyebut selirnya berjumlah 39 orang, tetapi ada juga yang menyebutkan angka 40-45 selir. Selir itu ada yang merupakan putri dari bangsawan bawahannya, ada juga yang berasal dari rakyat biasa. Alasan mengambil selir tidak hanya didasarkan pada kecantikan atau kesukaan saja, tetapi juga memiliki motif politik dan strategis. Salah satu tujuan mengambil selir adalah untuk memperkuat hubungan antara raja dengan bangsawan bawahan. Dengan menikahi putri bangsawan, raja dapat menjamin loyalitas dan ketaatan mereka. Selain itu, raja juga dapat memperluas wilayah kekuasaannya dengan cara mengawinkan selir dengan penguasa daerah lain. Selir juga menjadi simbol status sosial dan kejayaan raja. Semakin banyak selir yang dimiliki, semakin tinggi derajat dan kewibawaan raja di mata rakyat dan musuh. Di luar motivasi memiliki selir, Pakubuwono X harus bisa membagi waktu dalam memenuhi kebutuhan batin permaisuri dan selir, dalam hal ini kebutuhan seksualnya. Sejumlah literatur menyebutkan Pakubuwono X mampu mengatur waktu ketika berhubungan intim dengan para selirnya itu. Rahasia keperkasaan Pakubuwono X salah satunya adalah ramuan khusus yang digunakan oleh Raja Jawa guna menjaga stamina saat berhubungan intim dengan puluhan selirnya itu. Ramuan tersebut merupakan minuman yang harus diminum secara rutin setiap hari. Ramuan itu campuran dari 40 butir merica, 40 lembar daun sirih, dan 40 buah bawang lanang yang dihaluskan bersama menggunakan layah dari batu. Usai dihaluskan, lalu direbus dan disaring. Selanjutnya, air hasil penyaringan itu diembunkan semalaman. Pagi harinya, air itu diminum. Begitu terus setiap hari. Apakah hanya ramuan jamu untuk menjaga keharmonisan dengan permaisuri dan selir? Tidak. Selain ramuan, para raja Jawa juga memegang ilmu asmaragama sebagai pedoman dalam bercinta. Dalam buku berjudul Gatholoco, Rahasia Ilmu Sejati dan Asmaragama, karangan Damar Sasongko, digambarkan mengenai seni bercinta ala Jawa. Asmaragama menerangkan sejumlah ajaran cinta yang memiliki filosofi Jawa. Setidaknya ada 6 tahapan yang harus dilewati dalam asmaragama ini. Pertama, asmara nala. Tahap ini merupakan tahap ketika pasangan suami istri telah memiliki rasa cinta kasih satu sama lain. Ada keterikatan batin yang memunculkan rasa kasmaran dan kepedulian. Kedua, asmara tura. Asmara tura memiliki makna daya tarik yang berasal dari pandangan atau juga bisa disebut mengungkapkan ketertarikan fisik. Bisa berupa pujian atau rayuan terhadap fisik pasangan. Hal ini dapat menjaga keharmonisan pasangan suami istri. Ketiga, asmara turida. Asmara turida memiliki makna daya tarik yang berasal dari suara. Hal ini dapat berupa desahan, erangan, atau tawa. Erangannya dimaksud erangan manja ya. Oleh sebab itu, unsur canda menjadi faktor penting dalam membina hubungan. Keempat, asmara dana. Memiliki makna daya tarik yang berasal dari ucapan atau pemilihan kalimat. Merangkai kalimat-kalimat indah akan membuat luluh pasangan. Mempersembahkan puisi dan syair adalah salah satu caranya.
Kelima, asmara tantra. Pada tahap ini, pasangan suami istri hendaknya telah memiliki getaran satu sama lain, mengarah pada tindakan yang membuat gairah semakin berkobar, seperti berciuman. Keenam, asmara gama. Inilah tahap yang menjadi pintu gerbang persenggamaan. Jika kelima tahap sebelumnya telah diterapkan sehari-hari, maka tahap asmara gama akan dapat dilalui dengan mudah. Pada tahap asmara gama diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Adapun sebelum melakukan hubungan seks, raja-raja Jawa harus melakukan semedi dan membersihkan diri. Ritual itu dilakukan raja sebagai bentuk persiapan sebelum bercinta, baik dengan permaisuri maupun selirnya. Selagi raja bersemedi, permaisuri maupun selir juga mempersiapkan diri mulai dari mandi, dandan, dan memakai wewangian. Hal itu harus dilakukan sebab dalam asmara gama, kedua pihak baik suami maupun istri harus saling menjaga kebersihan diri. Teman-teman, demikianlah resep Raja Jawa, khususnya Pakubuwono X, dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan permaisuri dan selir, khususnya dalam hal hubungan seksual. Bukan sekedar jamu atau obat kuat, tetapi harus memiliki keahlian, harus memiliki ilmu senggama tingkat tinggi yang didapatkan dari kitab Asmara Gama. Jika teman-teman menginginkan saya membahas sebuah topik, silahkan kirim email ke misteri.verhal@gmail.com atau menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di bawah ini. Kalau nggak mau ribet, cukup nulis komentar di kolom komentar, nanti saya yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita-cerita misteri ataupun sejarah-sejarah yang penuh misterius dan tentu jauh lebih menarik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.